Hai pemirsa, sebuah video pembuka yang cukup menyayat hati sebenarnya dalam sebuah kehidupan yang kadang konsepnya bisa terbolak-balik. Pemirsa, kami sangat berharap Anda yang nonton Go Healthy, Anda adalah orang-orang bijaksana yang punya pola pikir yang benar sehingga menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Saya Coki Sitohang, inilah program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hari ini kami akan membahas beberapa isu yang sangat strategis di bidang kesehatan biar Anda nggak kebingungan lagi pemirsa. Bang Paidon, Mbak Preti, selamat bertugas. Salam sehat. Salam sehat, bugar, semangat, bergairah. Oh iya. Oh iya. Pemirsa, ada seorang yang sejak mudanya begitu aktif dan di masa tuanya tetap berusaha untuk produktif. Inilah narasumber kami, yaitu Bapak Hari dan istri terkasih, Ibu Ratih. Selamat datang di Go Healthy, Pak. Selamat datang. Ibu, selamat datang. Keren banget bajunya, Pak. Tolong ditegaskan, Pak, hobi balapannya balapan apa? Balapan go-kart. Dulu. Oh, go-kart. Ya. Tahun berapa sampai tahun berapa? Biar pemirsa ingat lagi nih. Kira-kira periodenya. 85 sampai kemarin 2015. Wow. Lebih dari On and off. On and off ya. Ya, tapi kan itu sebuah karir yang panjang, Pak. 30 tahun lah, boleh dikatakan ya. Selain hobi balapan, nah, apalagi yang menjadi kesukaan Bapak? Taekwondo. Oke. Pak, kalau boleh tolong sapa dulu pemirsa kita. Kameranya ada di sana. Hai, saya Hari Mukadi, didampingi sama istri saya, Ratih Setiawati. Terima kasih untuk keluarga saya, kakak saya, Rina, Indri, Erni, Lucy dan Benny yang mendukung saya sehingga saya tetap survive ketika kena cobaan gagal ginjal. Dan juga kepada Pak Bima, Bu Afiatin juga terima kasih yang mensupport saya sehingga saya selesai dan sukses transplantasi ginjal. Saya akan bukakan profilnya Pak Hari Mukadi kepada Anda. Ini dia. Hari Mukadi merasa sangat bersyukur karena sudah jauh lebih sehat pasca mengalami gagal ginjal pada tahun 2019 lalu. Hari merupakan orang yang sangat produktif. Selain telah memimpin di sejumlah perusahaan, ia juga sempat menjadi atlet taekwondo dan karting Indonesia. Aktivitas yang sangat padat ini kerap membuat Hari menjadi kurang istirahat. Makannya juga, minumnya, terutama minumnya. Minum jarang minum air putih. Banyak minum suplemen, ya, banyak soda, kadang-kadang sakit, minum obat penahan sakit. Nah, dari situ terakumulasi. Tanpa disadari, kesehatannya menjadi menurun. Hingga Hari mengalami gagal ginjal pada tahun 2019 lalu. Pasca cuci darah, itu mual, kadang-kadang muntah, makan nggak bisa. Itu tersiksa sekali rasanya. Gagal ginjal ini tidak membuatnya patah semangat. Ia mendapat dukungan penuh dari keluarga tercinta. Hari pun mendapat donor untuk transplantasi ginjal dari istrinya. Kini, Hari sudah jauh lebih sehat. Salah satu puncak kebahagiaannya adalah bisa mengikuti seluruh rangkaian acara pernikahan putrinya setelah melaksanakan transplantasi ginjal. Kesehatan saya lebih cepat lagi, darah lancar. Sekarang tidak suka pusing, tidur juga lelap ya. Jadi itu manfaat yang saya rasakan dan saya merasa nyaman gitu. Terima kasih, Teknologi Laser. Sekarang kita main benar salah ya, pemirsa. Tanya Pak Hari, gagal ginjal stadium awal bisa tidak bergejala, benar atau salah Pak Hari? Benar, saya sendiri mengalaminya. Pengalaman pribadi ya Pak ya? Jadi Bapak nggak tahu waktu itu bahwa Bapak tuh sebenarnya kena gagal ginjal? Sampai stadium 3 nggak tahu. Itu di tahun 2019. Jadi jawaban dari Bapak sama Ibu sudah tepat karena memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar ya, bahwa gagal ginjal stadium awal itu bisa saja tidak bergejala. Sebagian besar orang baru menyadari mengalami gagal ginjal ketika memang sudah memasuki gagal ginjal yang stadium lebih lanjut, yaitu 3 ke atas seperti yang Bapak alami. ya. Ginjal kita ini dipenuhi oleh pembuluh darah kecil. Jadi ya pemirsa di rumah, kalau kita ingin mencegah gagal ginjal, kita harus jaga betul nih kualitas darah dan pembuluh darah kita. Tetapi yang perlu kita ingatkan lagi ya,
Pemeriksaan medical check up secara rutin ini penting pemirsa di rumah. Kenapa? Karena berfungsi untuk monitoring dan evaluasi fungsi ginjal Anda. Ya, jadi ketika diketahui lebih dini, maka outcome-nya pun bisa menjadi lebih baik. Nah, ketika sudah terlanjur memasuki stadium yang lebih lanjut, nantinya racun yang harusnya dibuang oleh ginjal Anda dalam bentuk urin ini mengalami gangguan. Akhirnya racunnya numpuk di dalam tubuh. Timbullah gejala, misal ya, mual, muntah, sesak, badannya bengkak, kakinya bengkak, kok ukuran sepatunya nggak pas, kok badannya jadi kelihatan agak gemuk gitu. Oleh sebab itu ya, terapkan gaya hidup sehat, kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita sedini mungkin, dan lakukan medical check up secara rutin sejak dini. Ya, saya tepuk tangan bukan karena gagal ginjal ya Pak, tapi karena pernyataan Bapak benar. Tepat ya. Sebelum Bapak periksa akhirnya kena gagal ginjal, yang Bapak rasakan di tubuh itu apa? Ya itu, pulang dari Meksiko, sepatunya nggak cukup, berat, mukanya jadi gede. Jadi gede, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Bengkak gitu ya? Kayak bengkak gitu ya Pak ya. Sesak. Sesak. Kenapa Pak gak dicek Pak dulu-dulunya Pak? Sibuk. Sibuk. Padahal budgetnya ada ya Pak ya? Ada. Unlimited ya Pak ya? Ini klise banget. Bukan sibuk, beliau kan atlet. Orang atlet kan confidence, merasa Betul. kuat. Nah itu. Ya kan, merasa kuat, badan saya nggak ada apa-apa. Betul. Nah, masalahnya adalah apa yang tampak di luar beda dengan apa yang tampak di dalam. Nah, saya mau tanya ke Bu Ratih ini. Ibu dari dulu nggak pernah dorong Bapak untuk cek kesehatan? Sering, tapi nggak mau. Apa alasan yang paling sering Bapak bilang ke Ibu? Menghindari itu. Sibuk sih kalau iya nanti gitu. Saya pengen tahu apa yang Bapak rasakan setelah pakai laser secara berkala, Pak. Ceritain dong. Tidurnya lelap, nyaman. Ya, Satu. terus ya pernah nggak pakai malah kayak ada kurang. Jadi dampak ke tubuh Bapak, Ya. Bapak merasakan ada tenaga baru atau gairah baru dalam beraktivitas? Ya, jadi lebih apa? Lebih seger lah, lebih nyaman. Karena biasanya kan orang yang gagal ginjal memang lemesan ya, Mbak Priti, Abang betul. ya. Tapi Bapak berenergi ya Pak ya sekarang ya? Sangat. Sangat. Oke, apa lagi Pak selain itu Pak? Ketika pasca transplant, itu kan saya dikarantina 3 bulan. Ya, saya pakai teknologi laser, itu recovery-nya cepat. Pemulihannya menjadi lebih cepat. Nah, ini yang dia rasakan Bang. Nah, ketika Anda terpakai teknologi laser, salah satu kata kunci yang dikerjakan teknologi laser adalah membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, ya mungkin selama ini tidak terbuka optimal karena pilihan gaya hidup, sekarang dibantu oleh teknologi laser. Nanti salah satu dampaknya yang Anda akan rasakan ya seperti yang dirasakan Pak Hari. Kok tiba-tiba tidurnya jadi lebih lelap? Kok bisa begitu? Karena aliran darah ke kepala itu bisa jadi lebih lancar. Kok bisa begitu? Sekali lagi saya ulangi, karena teknologi laser membantu membuka pembuluh darah dengan cara merangsang produksi oksida nitrit. Pemirsa, ketika saya sudah jelaskan seperti ini sudah waktunya untuk Anda mulai menggunakan teknologi laser Anda sekarang juga. Nah, teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paidon nantinya akan mengeluarkan 3 warna sinar terapi pemirsa di rumah ya, ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Pada saat Anda gunakan pada pergelangan tangan Anda, nantinya sinar laser tersebut akan menembus mulai dari lapisan kulit terluar ya, mencapai ke tengah, mencapai ke dalam, dan dia akan berfokus pada pembuluh darah Anda pemirsa di rumah. Di pergelangan tangan kita ini ada 2 pembuluh darah utama ya, ada arteri radialis maupun arteri ulnaris. Ketika sinar laser itu menuju ke pembuluh darah Anda, dia akan mengoptimalkan pembuluh darah Anda untuk menghasilkan zat NO atau nitric oxide. Nah, nitric oxide ini merupakan molekul yang penting untuk menjaga kesehatan fungsi vital, organ vital kita ya, ada ginjal, paru-paru, jantung, dan juga otak. Apa yang dikerjakan, NO ini akan dihasilkan dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi pembuluh darah. Pertama, dia membuka pembuluh darah sehingga tekanan darahnya menjadi lebih terkendali. Tentunya penting nih untuk Pak Hari, seseorang yang pernah mengalami gagal ginjal pasti tensinya harus lebih dijaga dengan lebih baik lagi. Dan juga NO ini nantinya dia membantu menguraikan gumpalan darah dan juga dia mencegah penempelan sel-sel keping darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Jadi untuk pemirsa di rumah ya, waspada untuk Anda yang sudah mengalami hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, asam urat tinggi, yuk segera perbaiki gaya hidup Anda dan juga gunakan teknologi laser dari sekarang. Jadi teknologi laser yang dari tadi disampaikan sama praktisi kesehatan itu adalah dokter laser seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya ini, atau AccuLaser dari Gogomol. Inilah alat kesehatan yang sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak lebih dari 10 tahun yang lalu dan kepada para penggunanya telah membantu meningkatkan kualitas kesehatannya. Penggunaannya
harus rutin 2 kali sehari. Sekali pakai, durasinya antara 15 hingga 60 menit. Jika itu Anda lakukan, maka dokter laser atau Aculaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakannya akan tercegah dari komplikasi penyakit-penyakit berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, mendingan Anda take action sekarang deh. Segera, betul. Cara mendapatkan Aculaser atau dokter laser adalah dengan menghubungi kami di nomor yang tertera di layar. Anda boleh fotokan sekarang nomornya, Anda bisa hubungi kami nanti atau sesegera mungkin selama acara ini berlangsung. Dan izinkan tim call center dari Gogomall untuk menjelaskan secara detail kepada Anda. Saya titip nih pemirsa, ada promo loh. Ada juga program cicilan 0%. Tolong manfaatkan kesemuanya ini demi kebaikan Anda. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Aculaser dari Gogomall. Bukan hanya bagi kaum lansia seperti Pak Hari yang usia 60 tahun ke atas, tetapi teknologi laser ini juga adalah untuk kita semua, generasi muda, calon yang akan memenuhi generasi emas bangsa Indonesia di kemudian hari. Karena apa? Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Saya rasa nggak berlebihan kalau saya bilang Pak Hari, narasumber kami hari ini, dapat kesempatan hidup yang kedua. Betul ya Pak? Betul. Bayangin pemirsa, kecocokan ginjalnya dengan sang istri itu sampai 97%. Akhirnya Ibu Ratih lah sang istri yang mendonorkan ginjalnya sehingga transplantasi bisa berjalan sempurna. Sukses, ya Pak ya. ya. Sukses ya Pak. Anda tentu familiar dengan istilah gagal ginjal atau pasien gagal ginjal. Pak Hari sebelum transplantasi juga pernah cuci darah ya Pak? Ya, 2 tahun. Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Durasinya 4 jam. Ya sama preparation 5 jam lah. Ya. After that, pusing, mual, muntah. Tapi harus kan ya? Harus. Ibu dampingin Bapak nggak waktu itu? Iya, ibu jemput, ibu nungguin deh sampai nangis deh. Hah? Karena itu dia nggak kasihan lah. Makanya dia langsung, yuk kita transplant aja deh. Waktu Bapak di ruangan itu, Bapak kan ketemu beberapa pasien lainnya. Bapak lihat kategori umurnya mereka yang lagi cuci darah. Banyak yang muda. Muda. Kira-kira umurnya? Ya lebih muda dari saya jauh, setengahnya saya. Berarti 20-30-an juga banyak ya Pak ya? Banyak. Yang Bapak rasakan sejak gagal ginjal itu muncul di kehidupan Bapak, Bapak kehilangan apa? Selain kesehatan ya? Capek. Dulu saya bisa maraton. Ya, sampai 2018 masih bisa maraton. Setelah itu nggak bisa. Capek, main tenis ya. Main golf biasa 36 hole, sekarang 9 hole aja udah kayak mau pingsan. Main tenis biasa seminggu 3 kali, sekarang setengah set aja udah, waduh udah. Tadi Bapak bilang, Ibu tuh kasihan ngelihat keadaan Bapak. Ya karena Sampai nangis. pasca HD, cuci darah lah ya. Hemodialisis, iya. Itu muntah, mual, nggak bisa makan, kesiksa Pak, malam nggak bisa tidur. Kayak kena COVID, muter Iya, gitu. iya, iya. Ibu nangisnya melihat Bapak mengalami cuci darah atau pascanya, setelahnya? Ya pada saat cuci darah itu nggak tega ngelihatnya. Makanya ngambil opsi transplantasi ginjal saja Iya. gitu ya. Oke. Kalau dari dokter waktu itu dikasih tahu penyebabnya karena apa nih? Kena gagal ginjal kronisnya? Gaya hidup, Gaya hidup. Memang gaya hidup Bapak tuh seperti apa Pak dulunya Pak? alkohol, Minuman berenergi soda. dan minum, jadi gak pernah minum air putih dong Iya. hitungannya. Ah, Ini dari muda begini? iya, Party lagi Pak? party. Kalau lagi party dari malam sampai pagi itu dibikin meleknya pakai apa tuh Pak? Ya minum kayak, ya itu kayak semacam suplemen lah. Suplemen. Energy drink. Energy drinks. Ada obrolan nggak sama pasien lain yang pada akhirnya Ada, beliau semua itu buat saya shock. mendahului? Jadi kak ngobrolnya tuh, waduh ini kita berapa lama lagi ya? Oke. Heeh. Waduh. Nah nggak lama dia pergi gitu. Wah, shock di situ sebelah saya, kanan saya, depan saya, shock lah.
Itu rata-rata gagal ginjal karena penyakit apa, Bapak? Macam-macam, ada yang karena hipertensi, Ya. ada yang karena apa, macam-macam lah. Tahukah Anda pemirsa tips untuk mencegah gagal ginjal kronis? Pertama, kontrol kesehatan Anda. Ya, ketika Anda sudah punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol, don't play. Jangan main-main. Ini tanda sudah ada masalah pada pembuluh darah Anda. 2, Anda harus mau makan sehat. Ya, belajar makan sehat. Air putih cukup. 6-8 gelas air putih tiap hari kalau mau pakai takaran gelas. Kalau saya personal, saya sendiri pakai takaran 30 cc per kilogram berat badan. Benar. Olahraga harus. Ini adalah bagian dari kehidupan kita. Hindari kebiasaan yang merusak pembuluh darah, merokok. Hindari kebiasaan yang mengganggu pembuluh darah yang sudah terbukti bikin gagal ginjal walaupun nggak ada hipertensi. Minuman keras, kemudian apa tadi? Minuman berenergi. Ya. Kemudian pemirsa, bijak dengan penggunaan obat-obat pereda nyeri. Ya. Obat sakit kepala itu walaupun kita bisa beli bebas, itu sudah ada petunjuknya. Jangan lewat lebih dari 3-4 hari. Kalau sakit berlanjut hubungi dokter, ya hubungi. Jadi Anda ngerti dulu nih rambu-rambu yang bikin risiko masalah, berarti apa harus diubah sekarang. Dan Anda harus mulai belajar untuk menjalankan pola hidup sehat supaya Anda beruntung di kemudian hari dengan kesehatan Anda. Pak Hari pakai laser itu setelah Bapak transplantasi ginjal? Sebelum Transplant? Baru pakai teknologi laser? Kenapa Bapak memilih untuk pakai teknologi laser di saat seperti itu? Jadi sebelumnya temen kasih tunjuk loh. Itu dia punya ibu, terus sakit, ya. Terus ini bisa bantu untuk melancarkan darah. Saya nggak percaya. Saya pinjam deh seminggu. Pinjam ya? Pinjam. Kan ini dulu, proof dulu. Iya, Jam seminggu, oh jadi tidurnya enak. Makannya lahap nih. Sebentar Pak, Bapak dari tadi ngomong selalu tidurnya enak. Memang sebelumnya tuh Bapak punya masalah tidur juga? Susah tidur. Oke, lanjut. Ya iyalah, orang gagal ginjal kronis kalau tidur pasti gelisah ya Pak ya. Kayak berasa gak enak gitu. Tapi sejak pakai laser justru malah deep sleep. Ya, Nyenyak. bantu banyak. Baik, terus? Ya itu, nyaman. Ya, sampai sekarang ini ya? Jadi sekarang masih pakai Pak rutin? Tadi pagi pakai. Oke, sebelum ketemu Grow Healthy. Berapa kali sehari pakai? 2 kali. Rutin ini ya? Pagi, bangun tidur sama sebelum tidur. Sudah ditularkan kebiasaan baik ini kepada Bu Rati? Setelah saya pakai, nih giliran mah pakai. Jadi kita estafet. Ya, ganti-gantian ya Bu Rati ya? Ya. Kalau di Ibu sendiri, apa dampaknya penggunaan laser? Saya pengen tahu. Jadi nyenyak tidur sih. Sama ini sama Bapak? Iya. Oke. Kalau dari hasil pemeriksaannya Bu, tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, yang terkini bagaimana Bu? Normal, alhamdulillah. Normal ya? Penting loh, karena memang Bu Rati ini kan sudah mendonorkan 1 ginjalnya. Jadi yang awalnya ada sepasang, sisa 1. Otomatis menjaga kesehatannya harus lebih ketat lagi. Betul. Nah, oleh sebab itu Bu Rati memang penting nih untuk pakai lasernya secara rutin ya Bu ya? Ya. Kalau Ibu sama Bapak sudah merasa pakai yang di pergelangan tangan saja sudah membantu kualitas tidur, bayangkan kalau intranasalnya dimanfaatkan ya Bang? Ya, jadi intranasal itu adalah teknologi tambahan dari teknologi laser yang nanti ada seperti kabel dicolokin ke perangkat lasernya. Nanti masuk ke rongga hidung seperti ini Pak. Ini Pak. Ya, ketika dipakai lihat nanti lasernya dipakai di hidung, aliran darah di sekitar wajah sampai ke otak itu lebih cepat sampai. Ya, lebih cepat sampai. Dengan konsekuensi apa? Pembuluh darah di otak itu bisa lebih bagus terbukanya. Selain lebih bagus terbukanya, kemudian juga penggumpalan darah yang terjadi juga bisa diurai, kemudian penglihatan juga bisa lebih baik. Lihat kan mata itu kan banyak sekali pembuluh darah pemirsa. Kemudian juga yang punya masalah sinus bisa berkurang, yang punya masalah keseimbangan di sekitar telinga tuh, kalau ada penyumbatan di sekitar telinga, itu sebelum terjadi apa-apa itu orang jalannya suka udah oleng duluan. Betul. Nah dengan bantuan teknologi intranasal yang adalah bagian dari teknologi laser, Anda akan mendapatkan keuntungan itu. Kalau misalkan Anda kualitas darahnya buruk, ini seringkali terbentuk gumpalan-gumpalan darah seperti ini nih pemirsa di rumah. Otomatis sel darah ini tidak bisa melakukan fungsi utamanya dengan baik. Akhirnya ada sebagian jaringan yang mengalami kerusakan. Nah, nantinya ketika Anda menggunakan teknologi laser ini akan membantu menguraikan si gumpalan-gumpalan darah tadi nih. Akhirnya gumpalan darah yang terurai ini membuat aliran darah Anda menjadi lebih lancar, sehingga si sel-sel darah
darah ini bisa melakukan fungsi dan tugas utamanya dengan baik, di mana zat gizi dan oksigen ini bisa terhantarkan secara maksimal. Itu yang pertama. Tentunya karena aliran darah yang baik pasti juga membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Metabolisme tubuh kita dijaga dengan baik, di mana proses pembakaran yang dilakukan oleh mitokondria itu dioptimalkan kembali pemirsa di rumah. Gula darah dan lemak darah diubah menjadi energi atau yang kita sebut dengan ATP. ATP ini selain membawa dampak berupa tubuh yang terasa lebih segar, ATP ini juga berperan penting dalam proses pemulihan jaringan. Ya makanya kata tadi Pak Hari bilang, setelah menggunakan teknologi laser secara rutin, mengubah gaya hidupnya, bahkan proses pemulihannya terasa menjadi lebih baik. Lalu terlebih lagi tidur juga memegang faktor peranan penting dalam proses recovery ya pemirsa di rumah ya. Dengan Anda menggunakan teknologi laser ini siklus sirkadiannya kita perbaiki pemirsa di rumah. Anda pakai pada malam hari, produksi melatonin itu menjadi lebih optimal. Tidurnya menjadi lebih mudah. Tensi pun pasti lebih terkendali. Gula darah pasti lebih terkendali. Proses recovery menjadi lebih cepat. Tetapi ketika Anda gunakan pada pagi atau siang hari, nantinya tubuh akan secara beroptimal menghasilkan serotonin. Ini merupakan sebuah hormon yang membuat Anda menjadi lebih segar dan lebih bersemangat. Jadi untuk pemirsa di rumah, yuk dari sekarang kita gunakan teknologi laser. Asik. Oke, buat teman-teman yang belum pakai teknologi laser, saya sendiri adalah yang sudah coba 2 tahun, itu berefek untuk tidur lebih nyaman, lebih lelap ya, dan juga sirkulasi darah juga lancar sehingga membantu saya proses recovery setelah transplantasi ginjal. Wow. Oke, semangat, tetap semangat. Tetap semangat, mantap Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Hari dan Ibu. Itulah cerita dari Pak Hari Mukadi yang sudah pakai teknologi laser, namanya dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini kan sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun pemirsa. Kemana aja selama ini? Ya, sudah dengar tapi belum akan memakainya dalam waktu dekat. Setelah dengar program ini Anda langsung bersegera. Karena alat ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titik akupunturnya sudah disesuaikan dengan pergelangan tangan kita. Sehingga akan mengenai 2 pembuluh darah utama. Tujuannya adalah untuk membuat kualitas darah dan pembuluh darah kita meningkat. Penggunaan rutin dokter laser atau Acculaser ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, mengendalikannya, tentu harapannya menjadi sebuah realita. Kita akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Setiap hari kami datang dan mengunjungi Anda lewat layar kaca. Tujuannya adalah supaya Anda segera mungkin mengangkat telepon dan memesan Acculaser atau dokter laser. Telepon ini aja, nomornya resmi. Jadi Anda tenang ya. Nanti ada tim call center dari Gogomol yang akan memperkenalkan diri dan membimbing Anda untuk mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.